di Ubitalk Streaming Surabaya dan masih barengan bersama saya Yohan Samudra yang menemani Anda di kesempatan kali ini sahabat Bitalk. Dan seperti janji saya tadi bahwa saya kehadiran atau mengundang tamu spesial saya dan ini merupakan boleh dikatakan ini sebagai guru saya, senior saya. Wow, luar biasa sekali. Dan kali ini akan kita ajak untuk berbincang-bincang santai di Bitalk Radio Streaming Surabaya. Bersama siapa beliaunya ini yang sudah hadir bersama saya di kesempatan kali ini? Langsung saja saya akan menyapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Surokim Abdus Salam. Waalaikumsalam Mas Iwan. Selamat siang sahabat Bitalk. Gimana kabarnya Pak Surokim? Alhamdulillah masih WFH. Istiqomah di rumah. Tapi segalanya harus kita nikmatin aja ya Pak Surokim Siap. ya. Siap, semoga semuanya segera membaik. Amin. Kita semoga semua bisa menuju masa new normal dengan harapan baru dengan situasi yang lebih baik dari sekarang. Amin ya robbal alamin. Kalau dosen, guru gitu ya, Pak Surokim yang berdoa insya Allah akan diijabahin sama Allah gitu Pak Surokim. Amin. Baik, sahabat Witok, kalau saya tadi sudah memberikan prolog kepada Anda semuanya, pembuka untuk kita semuanya bahwa kita kan nggak tahu ya hari ini tanggal 24 Agustus 2021. Ternyata ini merupakan Hari TVRI, Televisi Republik Indonesia. Saya mencoba untuk berbincang-bincang di kesempatan kali ini dengan Bapak Surokim ini terkait dengan era digital televisi harus juga ikuti eranya. Tapi sebelumnya sahabat Bitalk, saya juga ingin sekali memberikan ulasan sedikit bahwa Televisi Republik Indonesia itu sekarang ini kalau nggak salah 59 tahun ya. Dan berjalan atau perjalanan dari TVRI ini sangat berkembang pesat dan di era 80 nih sahabat Bitalk, Anda pasti tahu bagaimana sih caranya bersiarannya TVRI, acaranya apa-apa saja gitu ya. Kita coba untuk mengulas sejenak bersama Pak Surokim yang kali ini bersama saya di virtual Zoom Bitalk Surabaya. Nah Pak Surokim, ini kan hari TVRI ya tanggal 24 Agustus dan Pak Surokim ini selaku pemerhati media Universitas Trunojoyo Madura yang mungkin banyak sekali teori ataupun juga pengalaman-pengalaman yang didapatkan ilmu ya mungkin bisa di-share kepada kita semuanya sahabat Bitalk. Nah, ini kalau pandangan dari Pak Surokim nih ya. Awalnya ini Pak Surokim, sebenarnya perkembangan dari media secara umum bagaimana ini Pak Surokim? Silakan Pak Surokim. Ya, kalau kita bicara tentang media di Indonesia, itu kadang-kadang ya, kita itu tidak normal situasinya. Jadi sering ya, istilahnya orang Surabaya itu ujuk-ujuk datang gitu. Sehingga dalam konteks regulasi kadang kita kedadapan, kadang-kadang kita tidak bisa menciptakan mekanisme regulasi yang bisa adaptif terhadap masa depan gitu. Kita punya televisi itu tahun 64 ya kan, pada saat kita menyelenggarakan pertama kali Asian Games di Jakarta itu ya. Pada awal-awal kita punya Stadion Utama Senayan itu. Tapi pada saat itu sampai kita punya regulasi tentang televisi penyiaran itu tahun 97. Jadi ada begitu jauh ya sesuatu yang kadang-kadang tidak diatur akhirnya kemudian berkembang melalui mekanisme kearifan masyarakat ya, maunya sendiri atau kemudian kadang-kadang industri bergerak lebih cepat tanpa kemudian ada aturan yang fix. Ya demikianlah yang terjadi di Indonesia ya. Jadi sebagai negara berkembang kita memang kadang-kadang telat untuk antisipatif. Dan itu yang seringkali membuat apa yang saya sebut selalu kompleks situasinya. Termasuk hari ini kalau kita sedang rasan-rasan tentang digitalisasi penyiaran 2010 pada saat saya menjabat sebagai komisioner di KPD Jaya Timur sudah regulasinya sudah sudah tersedia sebenarnya ya bagaimana persiapannya, apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang ini tahun 2021 ya juga masih ya orang baru hangat-hangat saja membicarakan. Sementara di negara-negara lain itu sudah
hampir selesai ya switch off dari analog ke digital. Nah, itu yang terjadi. Jadi kadangkala memang tidak selalu aspek teknis yang berpengaruh dalam konteks migrasi ini ya. Tapi juga ada faktor politik, ada faktor teknis, ada faktor ekonomis, campur aduk jadi satu. Karena memang kita ya relatif tadi yang saya sampaikan merasa kadang situasinya kompleks. Regulasi belum mapan, perkembangan teknologi bergerak sangat cepat. Kadang-kadang apa yang terjadi pada aspek teknologi bergerak sudah ke 10, lari kita diregulasi baru 1 gitu ya. Industri sudah bergerak ke 15, ya pemerintah sebagai regulator ya baru sampai 5, sampai 6, selalu ketinggalan. Jadi civil engineering-nya itu kemudian telat. Kalau sebenarnya dalam konteks kita ya ingin membangun industri pertelevisian kita ini lebih maju, ya semestinya memang tidak harus berlambat-lambat seperti ini. Saya mengatakan berlambat-lambat karena memang ada faktor teknis yang kadang-kadang di luar kendali ya, di luar kuasa. Dan itu menyangkut apa yang kita sebut sebagai ekonomi politik media. Ada faktor-faktor ekonomi, ada faktor-faktor politik yang berkelindan di sana yang membuat proses migrasi ini memang selalu tidak mudah. Oke. Nah, Pak Surogim, kalau kita melihat dari perkembangan televisi, khususnya kita sekarang ini kan tanggal 24 Agustus ya, dan ini merupakan kalau banyak orang bilang itu bahwa TVRI itu senior mbah dari media visual ya. Nah, ini dari era tahun berapa ya? Sekitar 60-an ya, Pak Surogim ya, kalau nggak salah demikian, mohon diluruskan nanti. Ini kan perkembangannya tiap hari, tiap tahun sampai dengan sekarang kan juga cukup pesat sekali. Pak Surogim, saya juga ingin sekali memberikan informasi bahwa televisi atau TVRI ini yang saya dapatkan dari data itu sekitar 60-an ya, 63 ini yayasan ya. Kemudian menuju ke 75 menjadi direktorat, unit pelaksana teknis 76 sampai dengan 2005 lembaga penyiaran publik. Nah, ini sejauh ini kalau kita berbicara soal TVRI, refleksi kita seperti apa ini kalau pandangan dari Pak Surogim? Silakan. Ya, sebagai TV publik tentu TVRI dalam perjalanannya tidak mudah ya, apalagi dia harus bersaing sejak tahun 1987 ya persisnya ya, ketika industri TV swasta pertama kali masuk di Indonesia. Saya waktu itu SMA kelas 2, berarti 80, saya lulus itu 92, berarti ketika saya 87-an ya. Jadi pertama kali masuknya televisi swasta di tahun itu. Jadi TVRI kemudian mau tidak mau sebagai TV publik dia mendapat pesaing baru dari TV-TV swasta. Yang sebelumnya dia sendirian dan menjadi alternatif pilihan satu-satunya bagi masyarakat, maka TVRI relatif berjaya. Acara-acara waktu zaman kita kecil cukup familiar ya, ada Dunia Dalam Berita ya, berita nasional, ada album minggu ini ya, generasi-generasi saya yang X tahun 70-an itu pasti familiar dengan acara-acara TVRI itu. Tapi begitu masuk TV-TV swasta dan TV menjadi industri sejak tahun 1987 ya. Akhirnya kemudian orang mulai melirik ya, mulai melihat TV swasta. TVRI yang selama ini mungkin terlalu formal, banyak berita yang dalam tanda kutip versi pemerintah, akhirnya kemudian mendapatkan suguhan baru di TV-TV swasta. Sejak saat itulah ya, TVRI ya kian berat ya menghadapi persaingan dengan TV swasta yang notabene dia adalah industri, sehingga konten-kontennya jauh lebih menarik, jauh lebih familiar. Tetapi sebagai sebuah TV publik ya
tentu TVRI tidak seleluasa ya seperti yang ada di TV-TV industri atau TV-TV swasta. Dia mengemban amanah untuk menjadi media publik, media pro publik. Dia tidak boleh partisan, dia tidak boleh memihak, dia tidak boleh terlalu mementingkan keuntungan. Jadi lebih banyak sifatnya public service broadcasting. Dan itu yang kemudian dalam perjalanannya TVRI kian tidak familiar ya di generasi Y, generasi kelahiran 80, 90 begitu, karena konten-konten yang diproduksi relatif monoton dan tidak mengikuti ya selera daripada pemirsa Indonesia. Nah, tentu dalam kaitan itu akhirnya TVRI ya perjalanannya naik turun ya, bentuk-bentuk institusi menjadi perusahaan percan dari macam-macam itu sebagai bagian dari adaptasi sebenarnya, tetapi dari sisi konten memang dia kalah jauh dengan industri TV swasta. Baru beberapa waktu setelah kemudian dikelola dengan manajemen baru, TVRI mulai menyadari bahwa content is the king, gitu ya, bahwa isi siaran akhirnya menjadi yang utama. Dan TVRI sekarang tengah berkembang. Semoga saja dengan masuknya digitalisasi televisi ini, konten-konten TVRI kian diminati oleh masyarakat. Karena situasinya juga terus dinamis. Ketika TV-TV swasta semakin partisan, semakin banyak menjadi suara dari kelompok-kelompok tertentu, akan ada memorabilia masyarakat ya. Wah, ini TV ini terlalu partisan, TV ini terlalu memihak ini, kita lihat yang netral aja deh. Nah, TVRI sebenarnya punya ceruk di situ. Dan saya berharap sebagai TV publik, ya TVRI kemudian bisa menjaga rohnya ini. Tidak boleh partisan dan lebih banyak melakukan public service broadcasting. Nah, Pak Suragim, kalau kita melihat di era-era yang lalu ya TVRI dan Pak Suragim ya, acara-acaranya sendiri atau konten-kontennya sendiri pun juga berbeda. Kian hari semakin ya nggak kaku gitu ya, luas begitu ya. Seperti halnya tampilan yang satu ini Pak Suragim, saya menampilkan gambar. Ini dikala dunia dalam berita ya, kalau nggak salah ya, ini Pak Suragim ya. Wah, itu mata acara yang bertahan puluhan tahun itu ya. Betul. Ini kan kelihatan sedikit kaku gitu ya Pak Suragim ya. Dan ketika pengemasan dari selanjutnya lebih luas begitu ya Pak Suragim ya. Meskipun ada sisi kaku-kakunya gitu ya kalau kita melihat ya. Nah, ini pandangan Anda dari tadi sebenarnya sudah disebutkan terkait dengan beberapa kontennya. Kembali lagi Pak Suragim, konkret mungkin dari melihat perkembangan yang harus dilakukan oleh TVRI seperti apa ini Pak Suragim? Ya, selain mengemban amanah untuk menjadi TV publik, ya lebih banyak melakukan public service broadcasting tadi, yang tidak boleh dilupakan adalah selera dan minat masyarakat terhadap sebuah tayangan. Memang secara teori ada dua ya, bahwa selera itu dibentuk oleh televisi, ataukah televisi membentuk selera masyarakat ya. Dalam situasi yang sekarang ini itu kombinatif ya. Ya, kadang-kadang orang ya terpengaruh seleranya karena acara televisi, kadang-kadang juga televisi yang membentuk selera masyarakat. Nah, TVRI harus punya kesadaran tidak hanya mengkonstruksi acara sesuai dengan misinya sebagai TV publik tadi, tapi dia juga harus memperhatikan selera masyarakat yang ada saat ini. Sehingga kemudian acara-acara yang dibikin itu tidak jadul ya, tidak out of date gitu, tapi selalu bisa mengikuti perubahan-perubahan kekinian.
TVRI punya tantangan di situ sebenarnya. Jadi kenapa kemudian TV-TV swasta jauh lebih leluasa untuk membangun konten-konten, program-program yang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan mutakhir saat ini. Mereka kadang-kadang kan juga menjadikan rating ya, atau data pemirsa itu sebagai orientasi. Nah, memang ini bukan sebuah kelaziman bagi TV publik, tapi sekiranya di Indonesia kita melihat bahwa pemirsa, data viewer itu juga penting untuk diperhatikan. Apalagi sudah clear ya di jam berapa televisi itu punya keunggulan sebagai prime time-nya, acara-acara apa yang disenangi masyarakat, kenapa itu disenangi dan lain-lain. Semestinya itu menjadi pertimbangan-pertimbangan penting dalam programming TVRI. Dengan demikian kendati dia adalah TV publik yang mengemban amanah untuk melakukan public service broadcasting, tetapi dia juga berselaras ya, memenuhi selera, keinginan dan apa yang diharapkan oleh pemirsa itu ada di televisi. Jadi itu saya pikir ya jalan tengah menurut saya. Jadi tidak boleh mentang-mentang dia TV publik lalu kemudian tidak memperhatikan selera pemirsa, tidak boleh begitu. Kalau kemudian ingin punya pemirsa yang bagus, yang kuat, dan bagaimanapun itu juga menjadi kekuatan televisi, maka dia harus memperhatikan programming itu sebagai salah satu pertimbangan penting. Karena saat ini tentu nanti kalau kita jadi sudah migrasi semua ke digital, itu kan semua kualitas gambar kan hampir sama ya, semua televisi itu. Semua menjadi bening, semua menjadi clear, semua menjadi baik. Kalau sekarang ini kan masih tergantung power. Kalau powernya besar, gambarnya jelas. Kalau powernya kecil, gambarnya tidak terlalu jelas. Masih ada pengaruh faktor teknologi itu. Tapi kalau nanti sudah migrasi ke digital, itu kan sudah tidak menjadi kendala. Yang dipertarungkan itu adalah kualitas dari kontennya, kualitas dari programnya. Sehingga dikatakan sebagai content is the king tadi itu. Jadi akan sangat bergantung apakah program siarannya itu betul-betul selaras dengan selera masyarakat atau kehendak masyarakat. Pemirsanya. Oke. Ya, memang ya Pak Suragim banyak hal ya yang harus dibenahin gitu ya. Tapi ini banyak sekali. Dan ini memang dituntut ya di dunia broadcast ya. Nah, sahabat Bitok ya, ini saya juga ingin menampilkan foto. Ini adalah program di dunia dalam berita kalau nggak salah demikian ya. Dan ini memang parasnya sendiri pun juga berbeda ya Pak Suragim ya dengan sekarang ini ya Pak Suragim. Dan kalau ini dikala program sebuah lomba karya ya, dan ini juga ditampilkan di televisi, kelihatan orang-orangnya orang-orang ini ya generasi ye gitu ya. Ini pasti Pak Suragim tahu ini ya model-model yang seperti ini ya Pak Suragim ya. Apalagi kalau dulu kan TV-nya belum berwarna kan ya, masih hitam putih tahun 60, 70, baru kita tahun 80-an itu mengenal TV warna. Dan itu pun sendiri ngelihatnya kalau di tahun 70 itu di suatu tempat kalau orang itu punya TV ya, istilahnya orang kaya itu pasti dipenuhin sama masyarakat begitu ya. Iya, saking pengennya lihat TV. Apalagi kalau ada pertandingan tinju ya, Muhammad Ali atau Elias Pikal gitu, wah luar biasa zaman dulu, zaman kita kecil itu. Iya betul. TVRI menjadi pilihan satu-satunya, luar biasa, walaupun hitam putih kita lihat dari jauh nggak ngantuk kita, karena satu-satunya yang ada pada saat itu ya, TV hitam putih. Kayak yang belum ada pesaing. Betul. Ini kayak yang gambar yang atau foto yang satu ini kan menggambarkan mewakili dari beberapa program yang ada di TVRI ya. Ini kan gambarnya hitam putih begitu ya Pak Suragim ya. Makanya dulu ada legendaris ya acara Cerdas Cermat, ya, acara
dari desa ke desa itu Pak legendaris Kontak ya. gitu ya kalau nggak salah. Seperti ini memang acaranya gitu. Iya. Dan televisi kita berkembang sangat pesat pada saat hadirnya TV-TV swasta gitu. Mm-mm. Masih ingat dengan acara Galarama sama Safari kalau nggak salah? Iya, banyak sekali acara-acara dulu. Dan TVRI pernah luar biasa ya bikin walau dalam bahasa 89-90 itu dikenal sinetron. TVRI dulu punya namanya ACI. Aku ACI. Cinta Indonesia. Betul. Itu acara anak muda yang pada waktu itu wah, zaman kita muda senang sekali lihat acara itu. Karena kita biasanya nonton laporan pemerintah, berita gitu ya. Itu disuguhin ada film pendek, ada apa? Acara-acara dari luar negeri, film-film dari luar negeri, senengnya bukan main kita. Bahkan yang namanya film cerita akhir pekan itu Iya. baru selesai kalau ada jam 21 itu namanya Dunia Dalam Berita. Biasanya ada laporan khusus. Setelah laporan khusus nanti jam 10 malam baru berita. Berita lagi. Pokoknya setiap jam berita itu. Giliran cerita akhir pekan itu udah malam. Harusnya kita itu ya ngantuk ya, kan TV-nya kecil jam 11 sampai jam 12 ya kita bertahan karena saking senengnya lihat film ya. Belum pernah ada di TV namanya cerita akhir pekan itu. Nah, ini itu zaman dulu dan selera masyarakat akhirnya berubah. Pada saat kemudian hadir TV-TV swasta loh, kok ada TV begini, ada lagu musik-musik, ada film-film, kok beritanya ndak begitu banyak ya akhirnya orang berbondong-bondong lah lari melihat TV swasta. TVRI ditinggalkan. Iya. Akhirnya TVRI kemudian sadar diri loh ini kita sudah banyak pesaing ini. Lama-lama kalau enggak berubah kita kan juga ditinggalkan. Bahkan saya pernah dulu riset tahun 2000-an ya 2002 itu hampir sangat minimalis anak muda. Bahkan ketika ditanyakan apakah Anda nonton TVRI, dia bilang TVRI itu TV apa gitu. Anak-anak milenial pada saat itu ya. Padahal itu tahun 2002 gitu. Dan itu menunjukkan bahwa selera mereka sudah menjadi penonton TV-TV swasta. Sementara TVRI yang punya sejarah panjang di negeri ini ya tinggal kenangan bagi mereka. Istilahnya generasi mereka ini dianggap TV apa begitu. Padahal ini TV publik, TV yang harus memerankan diri menjadi TV miliknya masyarakat. Harusnya kemudian masyarakat ya turut memiliki, apalagi kita kan turut membiayai melalui pajak ya. Iya. Ya harusnya kemudian TVRI ini menjadi pilihan utama karena di negara-negara maju ya seperti di Inggris taruhlah begitu itu menjadi TV yang sangat dirindukan oleh masyarakat pemirsanya yang dianggap tidak partisan dan kita berharap TVRI kedepannya akan bisa memainkan peran itu jauh lebih baik sehingga kemudian ketika orang jenuh melihat TV-TV swasta yang partisan TVRI lah yang menampung kejenuhan itu dan kembali mendapatkan pemirsa ketika saat dia pertama kali hadir di negeri ini. Ya memang luar biasa sekali ya Pak ini ya Pak Surakim ya. Dan ini gambar zaman jadul dulu ya kompetisi nyanyi. Itu album minggu ini ada itu acara-acara seperti itu ya. Jadi berbagai televisi stasiun daerah juga menyelenggarakan acara-acara live musik seperti ini ya. Yeah. Dan semakin lama semakin berkembang dan kemudian ini kalau nggak salah di era-era ini era baru. Era baru ini ya. Sudah. Jadi ketika sudah mulai ada teman-teman industri yang masuk ke TVRI mulai berubah wajah. Seingat saya era seperti ini dimulai dari Mas Helmi Yahya ya ketika dia menjadi direktur di TVRI. Dan ini sahabat memang berbeda sekali ya sahabat Bitok ya. Kalau kita melihat era-era yang dulu
dunia dalam berita, kemudian modelnya kayak gini, pemberian beritanya, dan ini acara-acaranya. Kemudian ini yang lebih modern lagi, ini masuk atau memasuki atau sudah masuk di generasi milenial ya Pak Surokim ya. Iya, Mhm. sudah mulai generasi Z itu, Mhm. sudah mulai generasi digital mereka ini. Mhm. Jadi dia memang harus berubah seperti itu. Dan Mhm. kita kan waktu itu juga memberi apresiasi ya terhadap perubahan ini. Dulu tidak ada yang nonton berita TVRI. Masih kalah ya dengan berita-berita yang dibuat oleh TV swasta karena jauh lebih cepat, jauh lebih aktual, up to date gitu. Tapi kemudian TVRI menyadari dan kemudian meredesain ulang ya pemberitaannya. Akhirnya kemudian kita juga disuguhi beberapa berita-berita yang lebih cepat dari TVRI. TVRI juga menyiarkan acara-acara badminton ya yang disenangi oleh masyarakat Indonesia sehingga kemudian menjadi pilihan ya. Kita semuanya nonton TVRI ada pertandingan badminton di sana ketika TV-TV lain juga tidak menyiarkan. Nah, saya kira repositioning seperti itu akan juga menjadi penguat TVRI untuk kembali ya menjadi TV publik, TV-nya masyarakat Indonesia. Oke. Baiklah, kalau gitu Pak Surokim, dalam perjumpaan kita di kesempatan kali ini ya, ini kan refleksi peringatan Hari TVRI ya. Selamat TVRI. dulu untuk TVRI, semoga Selamat. TVRI jaya, tetap terus berkarya di dunia visualnya dan tentu ini didambakan oleh masyarakat Indonesia. Bukan begitu ya Pak Surokim ya? Tetap istiqomah menjadi TV publik. Betul sekali. Tetap istiqomah untuk meningkatkan kualitas TV publik. Jadi memang secara teori dia tidak harus terbawa arus ke dalam program-program TV swasta yang terlalu syarat dengan kepentingan komersialisasi program, tapi dia adalah menjadi TV publik yang punya kewajiban untuk menyuguhkan, menjadi penerang, menjadi inspiring, menjadi TV yang relatif bisa dipertanggungjawabkan ya di tengah situasi melubernya hoax seperti ini, fake news. Saya kira kita punya harapan itu terhadap TVRI sehingga TVRI betul-betul kembali akan menjadi TV-nya masyarakat Indonesia. Oke. Baik, kalau gitu Pak Surokim, terima kasih sudah bersama kami Sama-sama, di Bitok Mas Radio Iwan. Streaming Surabaya. Saya sampai lupa untuk menyampaikan selamat ulang tahun kepada TVRI. Mau diulangi dan lagi semua. Pak Surokim? Diulangi lagi? Siap. Silakan. Ya. Baik, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI dan seluruh awak jajaran TVRI, baik di stasiun pusat Jakarta maupun stasiun daerah. Saatnya merebut kembali sebagai TV publik, TV-nya masyarakat Indonesia yang bisa menyajikan public service broadcasting dengan baik, yang bisa menjadi penerang jalan ketika masyarakat sekarang mencari rujukan pemberitaan. TVRI kembali hadir, bisa menyajikan berita yang akurat, up to date, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selamat dan terus berkarya untuk merebut pemirsa Indonesia yang memiliki televisinya sendiri. Wah, Cukup, luar biasa saya kira sekali Pak Surokim. Terima kasih Pak Surokim sekali lagi buat Pak Surokim yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol Terima kasih. santai ya. Dan semoga Pak Surokim juga sukses ya di Amin, Universitas Trunojoyonya ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol dengan beberapa tema atau topik-topik yang lain seputar media dan juga politik ini ya spesialisasinya ya. Siap. Yeah. Sehat-sehat selalu ya Pak Surokim ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Berharap sehat, termasuk informasinya juga sehat, karena informasi yang sehat yang menentukan masyarakat berkualitas. Oke, baik kali gitu. Terima kasih Pak Terima Surokim. kasih. Wassalamualaikum Pak Surokim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Sahabat Bitok itu tadi Pak Surokim Abdul Salam yang sudah bersama saya selaku pemerhati media dari Universitas
Trunojoyo Madura yang banyak sekali hal-hal yang menarik dalam perbincangan kita di kesempatan kali ini. Dalam era digital, televisi harus ikuti eranya, dan ini merupakan refleksi Hari TVRI. Dirgahayu, happy anniversary ya untuk TVRI, dan semoga saja sukses untuk TVRI. Sekali lagi dukungan dan support Anda sahabat Bitalk dengan cara subscribe, like, and share dari Bitalk Radio Streaming Surabaya, dan ini menjadikan sesuatu hal yang sangat berharga untuk kita semuanya. Saya Yohan Samudra masih menemani Anda di Bitalk Radio Streaming Surabaya.